Tudingan Rp100 miliar Andi Arief ke Yusril cuma halusinasi. Abadikini.com, Jakarta. Pernyataan Ketua Bapilu Partai Demokrat PD Andi Arief soal tuduhan jika Yusril Iza Mahendra pindah haluan membela kubu Muldoko. Dengan alasan karena PD tak bisa menyanggupi tawaran Rp100 miliar sebagai pengacara. Pernyataan itu seolah makin menunjukkan ada kesamaan sikap halu dan paranoid dengan junjungannya Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono yang belum lama ini meluncurkan pernyataan ambigu soal hukum mungkin bisa dibeli. Di sepanjang pernyataannya hingga saat ini, baik Andi maupun SBY belum pernah membantah jika muatan ADART partainya syarat dugaan oligarkis, despotis, dan nepotis, seperti yang tengah diuji keempat kadernya melalui kuasa hukumnya Yusril. Andi dan SBY malah terus membelokkan isu gugatan hukum kerana hubungan pribadi SBY dan Yusril. Wasekjen Partai Bulan Bintang Solihin Pure, Rabu, tanggal 29 September tahun 2021. Menurut Pure, sejak awal memang Andi Arief terlalu halu, kerap berimajinasi lewat serangan sporadisnya. Ia benar-benar mengidap sindrom paranoid, seolah merasa kalah sebelum bertanding di meja hukum. Makanya ia gencar menggeser isu ke arah paling pribadi sampai berhalusinasi soal bayaran profesi pengacara. Ia sepertinya khawatir, kalau nanti di sidang akan banyak fakta yang terkuak, terkait dugaan muatan ADART Demokrat yang diduga syarat aturan yang tak sesuai undang-undang seperti cenderung oligarkis, despotis, dan nepotis, ujarnya. Jika muatan ini ada dalam ADART Partai Demokrat, ini jelas bertentangan dengan demokrasi. Karena itu ia berusaha mati-matian membela untuk melanggengkan kuasa segelintir elit di Partai Demokrat demi memenuhi hasrat oligarkis. Dan ini jelas musuh demokrasi sesungguhnya, lanjutnya. Dengan cara itu pula, makanya tak heran jika mereka mati-matian dengan menghalalkan segala cara untuk menggagalkan jalan hukum yang ditempuh keempat mantan kader Partai Demokrat yang terzolimi haknya. Sampai-sampai Andi berimajinasi soal bayaran profesional pengacara. Tak pantaslah. Soal bandrol honor jasa profesional pengacara itu urusan klien sama pengacara. Bisa besar, bisa kecil itu relatif sesuai kesepakatan dan tentu saja bergantung pada reputasi sang pengacara, jelasnya. Apalagi bagi pengacara yang punya reputasi bagus. Sudah lumrah kok kalau klien bayar honor mahal. Bahkan ada yang dijuluki pengacara 1 miliar hingga puluhan miliar. Itu biasa dalam dunia jasa hukum. Tapi meski begitu bukan berarti tak ada layanan jasa hukum yang gratis. Banyak juga yang gratis. Bahkan banyak pula kasus yang ditangani Prof. Yusril secara gratisan. Jadi fokuslah pada pokok persoalan Bung Andi, jangan halu, tegasnya. Tak pantas Andi menyerang pribadi secara membabi buta, tanpa dasar. Sama seperti tak pantasnya seorang mantan presiden bilang hukum mungkin bisa dibayar. Dengan narasi yang sangat mellow. Kalau Bung Andi dan kubu Cikeas tak mau ada lawan, ya jangan menikam hak politik 4 kader Anda di Demokrat. Nah, sekarang ketika mereka 4 ex-kader Demokrat sedang menempuh jalan konstitusionalnya, Andi malah marah-marah ke pengacaranya. Lah, kan Bang Yim ditunjuk oleh keempat orang itu. Bukan Bang Yim pribadi yang gugat. Orang yang punya legal standing mereka. Kok marah-marah ke Bang Yim? Gak nyambung lah. Kan kalau gak ada masalah, kawan Anda yang dipecat itu gak bakal menggugat, jelasnya. Dulu juga Anda ngoceh uang berkardus-kardus ketika Pak Prabowo batal gandeng AHY. Tapi tuduhan itu bak ocehan angin lewat saja di warung kopi. Ucap anak buah Yusril Iza Mahendra itu.